Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lagi untuk mengawali karya dan kerja serta layan kita di sepanjang hari ini, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 26. Ya, 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 26. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan pagi hari ini mengawali kerja dan karya kami di sepanjang hari ini, kami ingin mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan kehendak-Mu lewat firman yang kami renungkan bersama. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 26, firman Tuhan berkata demikian. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pembenaran kita kuat, terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota tubuh yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut dihormati. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pagi hari ini menarik, bicara tentang temanya satu rasa. Ada semboyan orang Ambon, ale rasa, beta rasa. Jadi apa yang dirasakan oleh sesama kami, itu juga yang coba untuk dirasakan oleh kita secara pribadi. Nah, beberapa waktu kemarin ada seorang teman saya di Facebook, dan kebetulan ada keluarga saya mengomentari postingan saya, lalu saya bilang terima kasih Usi. Lalu kemudian dia jawab, iya Ade. Nah, jawaban ini membuat muncul pertanyaan dari orang lain. Orang lain berpikir bahwa, lalu pertanyaan itu muncul, kebetulan teman saya ini juga kenal sama keluarga saya. Dia tanya, apakah ibu kenal sama Pak Pendeta? Ya, jawabnya yaitu adik saya. Oh, lalu saya menambahkan, ya betul, dia adalah kakak saya. Kakak dalam pengertian bahwa ketika kami berada di rantau sebagai orang Ambon, ada hal yang tentunya membuat kami merasa terikat sebagai satu keluarga, walaupun mungkin kami tidak punya hubungan darah secara langsung. Tapi kedekatan itu terlihat dari ketika yang lebih tua, yang dituakan kita hormati dan kita panggil sebagai kakak, sebagai bung, sebagai om, dan sebaliknya. Yang lebih muda akan dipanggil dengan
panggilan ade, itu bukan berarti bahwa kami saudara, tetapi kami merasa bahwa kami senasib sepenanggungan ketika kami merantau. Nah, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ini sederhana saja bagi kita, bahwa dalam kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah jemaat, tidak semua orang bisa mengklaim bahwa kami jemaat, atau kami mata tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah, karena dia bukan kaki maka dia bukan bagian dari tubuh, dan sebaliknya Bapak Ibu. Tetapi yang mau digambarkan di sini bahwa Allah menempatkan bagian-bagian organ tubuh pada tempat-tempatnya masing-masing. Setiap bagian punya fungsi dan peran. Yang lemah atau yang tidak elok bukan berarti bahwa dia tidak berarti, tetapi firman Tuhan bilang beri perhatian. Yang elok ya perlu dihormati, ya beri penghormatan. Tetapi pada prinsipnya ada simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lain. Kebutuhan antara satu dengan yang lain itu membuat kita merasa bahwa ketika kita seiman juga bahwa kita adalah keluarga. Kita adalah satu tubuh. Kita terpanggil dari berbagai latar belakang, tetapi kita disatukan dalam satu tubuh Kristus. Nah, dipersatukan karena kita memiliki iman yang sama. Jadi gereja sebagai tubuh Kristus sekaligus persekutuan orang percaya seharusnya memiliki satu rasa, senasib, dan juga sepenanggungan. Jadi sebagai bagian dari persekutuan Kristus, kita harus saling mendoakan, mendukung, dan menopang dalam kasih Kristus. Mari kita hadir menopang dan mendukung saudara-saudara kita yang dalam sukacita maupun duka cita, karena kita sebagai anggota merasa sebagai bagian dari Kristus. Jadi selama kita sebagai anggota merasa sebagai bagian dari Kristus dan memberikan diri untuk dikuatkan oleh Roh Kudus, tentunya gereja akan semakin menjadi berkat dalam kehadirannya ketika kita mampu untuk saling menopang, saling menjaga, saling mendukung, dan memiliki satu rasa yang sama, yaitu rasa untuk terus memuliakan Tuhan lewat sikap hidup, lewat tingkah laku kita, lewat semangat kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau berdoa dengan 5 keluarga dari sektor 3, keluarga Slamet Sumpono, keluarga Ibu Yeni Susilowati, keluarga Agus Srianto, keluarga Bapak Rudi F. Maulani, dan keluarga Bapak Agung Kordono Dalijo. Ya, mari Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini ketika kami boleh bangun dan boleh berada dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu dan mengawali seluruh karya layan kami di sepanjang hari ini lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat seluruh aktivitas kami. Kami ingin berserah kepadamu ya Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa menyerahkan keluarga Bapak Slamet Sumpono. Bapak berkati Bapak kekasih dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya, juga dalam pelayanan sebagai pengurus Pelkat. Demikian juga Ibu Yeni Susilowati, Bapak berkati juga dalam kehidupannya sebagai orang tua tunggal bagi kedua anak kekasih dalam pergumulan mereka. Tuhan pimpin dan sertai juga. Tuhan jaga dan pelihara juga di dalam kehidupan mereka, di dalam tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga berdoa bagi keluarga Bapak Agus Rianto. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam hari tuanya, dalam pekerjaannya, dalam pergumulan, terutama dalam masa hidupnya, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai orang tua. Dan Bapak berkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Keluarga Bapak Rudi F. Maulani, Bapak berkati juga di dalam usaha yang beliau kerjakan, di dalam seluruh tugas tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua. Berkati istri kekasih juga dalam mendampingi suami dan
menjadi ibu bagi kedua anak kekasih. Bapa berkati juga kedua anak kekasih dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Vio dan Gio dalam kehidupan masa muda mereka, dalam pergumulan mereka, juga dalam pekerjaan mereka. Keluarga Bapak Agung Dalijo, Bapak Agung Kurdono Dalijo ya Tuhan, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai orang tua, di dalam kerja, dalam usaha, di dalam tanggung jawab sebagai tengah-tengah keluarga. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati anak kekasih ya Tuhan, dan ibu kekasih dalam tanggung jawab pelayanan tengah-tengah jemaat. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupan keluarga ini. Dan hamba serahkan sepenuhnya keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Keluarga Slamet Sumpono, keluarga Ibu Yeni Silawati, keluarga Bapak Agus Rianto, keluarga Bapak Rudi F. Maulani, dan keluarga Bapak Agung Kurdono. Serta Bapak juga mau berkati kehidupan jemaat-Mu, mengawali seluruh tugas tanggung jawab mereka di sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, juga beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami pun berdoa ya Tuhan secara khusus bagi jemaat-Mu dalam hari tua mereka, di dalam pergumulan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, juga mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang dalam kehidupan mereka sebagai janda duda, sebagai anak yatim piatu, para lansia, Bapak serta dan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Jaga pelihara dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, lalu biarlah yang sakit Tuhan pulihkan lewat obat penawar makanan dan minuman. Berkati jemaat-Mu juga yang dengan setia memberikan persembahan syukur di dalam menopang pelayanan sebagai bagian dari rasa syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Dan pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia di dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga. Biarlah sukacita itu menjadi sukacita kehidupan keluarga, rumah tangga jemaat-Mu, dan juga kehidupan yang dalam sukacita pribadi. Pertumbuhan, kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan anugerahkan atas mereka. Lalu Tuhan, kami berdoa juga bagi kehidupan pelayanan, bagi penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, panitia malam dana. Bapak berkati ya Tuhan, agar apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami usahakan selama ini, semuanya boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Terlebih ketika kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, kami berdoa bagi pemerintah dalam segala keputusan dan kebijakannya. Bapak pimpin tuntun sehingga mereka memiliki hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi para dokter, tenaga medis yang bekerja untuk melayani mereka yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Berkati mereka yang sementara dirawat intensif, berkati mereka yang sementara dalam pemantauan, baik sebagai pasien maupun orang yang juga dalam pemantauan, mereka yang sudah Tuhan pulihkan. Berkati kehidupan masing-masing, kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa berkati, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, pagi hingga malam, siang hingga petang dan malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin.